Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang kompresi. Ya. Sebelumnya, Pak ucapkan terima kasih. Pemakala sudah mengirimkan bahannya lengkap ya di Google Classroom. Sebelumnya itu ada makalah, ada PPT, ada video-video juga. Mungkin barangkali teknik mempresentasinya aja yang perlu dikembangkan. Saudara sekalian, materi kita hari ini adalah kompresi ya. Kompresi citra, audio, dan video. Saudara sekalian, mungkin saudara memiliki pengalaman ya. Misalnya, saudara diminta untuk mengirimkan data di kampus ya, dalam bentuk data elektronik ya, apakah itu gambar, audio, ataupun video oleh dosen saudara ataupun pihak kampus, atau di luar sana mungkin ada yang minta bahan saudara dikirimkan, maka saudara mungkin menemui data ditolak ya, data tidak sesuai, data tidak diterima, atau barangkali juga punya pengalaman beli CD bajakan ya, dimana ketika CD itu kita tayangkan akan berbeda dengan yang aslinya, gambarnya akan pecah-pecah ya, seperti gambar Pak ini kan agak buram ya, di pengaturannya belum pas ya, atau nyangkut-nyangkut mungkin, atau timbul warna-warna gangguan yang lainnya. Itu kenapa? Itu akibat kompresi. Kenapa data ditolak? Karena mungkin tidak cocok, tidak bisa diterima ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu kompresi ya? Dari awal Pak sudah menyampaikan bahwasanya multimedia ini kita pasti banyak berhubungan dengan data. Ada dua hal yang perlu dipahami dalam data itu. Yang pertama itu harus ukuran data ya. Nah, yang kedua, ukuran data ini akan mempengaruhi kecepatan data, transmisi data, atau dalam pengiriman data. Ya, jadi tadi itu lelet sekali ngirimnya, atau data saudara ditolak, tidak sesuai dengan ukuran, mungkin diminta maksimal 200 KB, saudara kasih 500 KB, tidak akan diterima. Atau formatnya PDF, saudara minta dikirimkan JPEG, tidak akan diterima. Nah, bagaimana caranya kita bisa lakukan namanya kompresi atau kompresi. Oke. Jadi apa sebenarnya kompresi? Kompresi itu ya, kompresi sederhananya mungkin kalau kita dalam fisika pressure ya, press, kompres, ditekan. Apa yang ditekan? Ukurannya. Jadi dipadatkan, dimampatkan. Jadi tadi mungkin pemakaian ruangannya besar, sekarang dikecilkan. Nah, itu dia disebut dengan kompresi. Nah, apa gunanya? Untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan ya. Ukuran ini, ukuran data, dan waktu untuk transmisi ini, kecepatan pengiriman data. Dapat dilakukan pada teks, gambar, audio, dan video. Sesuai dengan judul kita. Ini barangkali bisa kita kelompokkan pada citra ya, teks dan gambar. Kemudian, secara sederhana lagi, ini sebenarnya kompresi bisa dalam teks ya. Saudara mungkin sering melakukan penyingkatan-penyingkatan ya, itu sebenarnya juga kompres data ya. Ini mengurangi ukuran data ini. Misalnya yang disingkat dengan YG, dengan syarat yang menerima dan yang mengirim itu mengerti dengan maksud yang. Nah, ini yang harus tahu yang menerima YG itu yang ya. Nah, berarti datanya akan diterima. Itu sederhana ya. Kalau dalam sistem ada nanti algoritmanya ya. Namun dalam perkuliahan multimedia dan pembelajaran ini hanya kita pemanfaatan saja. Saudara mengenal yang kompres data itu dan aplikasi-aplikasinya itu sudah sampai di sana capaian kita. Kita tidak akan detail mempelajari algoritma dari kompresi itu sendiri. Oke. Jadi kalau dalam sistem harus ada yang algoritma kompresi data yang sudah baku, dan pihak penerima juga menggunakan dekompresi data yang sama. Seperti tadi ya, yang mengirim YG, yang menerima juga paham YG itu adalah yang ya, atau U itu untuk, sudah paham ya.
Kompresi dapat dengan beberapa cara. Yang umum ini ada lossy, ada lossless. Apa bedanya? Lossy itu akan ada data atau bagian data yang yang hilang ya. Namun yang kita tidak banyak kita yang menyadari ada yang hilang, ada yang kurang di sana. Itu menggunakan lossy. Misalnya saudara punya gambar ya, terus saudara kompres. Nah, nanti apa yang terjadi? Mungkin gambarnya akan buram ya. Dengan memburamkan itu maka kapasitas data akan kurang. Jadi sebenarnya gambar itu kita punya sebuah gambar, ketajaman gambar, warna-warna yang ada di gambar, eh, pencahayaan, terang atau tidak terangnya gambar, banyak warnanya, warna-warna tertentu, bahkan warna pun berbeda-beda kapasitasnya. Semakin tajam warnanya, mungkin kapasitasnya semakin besar. Makanya saudara mungkin uh, punya kamera yang berbeda-beda, pikselnya itu akan berbeda terang gambarnya, bagus gambarnya. Jadi semakin bagus kameranya, maka kapasitas data yang akan gambar yang dihasilkan akan memiliki kapasitas data yang lebih yang lebih besar. Nah, maka ketika kita kompres mungkin akan ada yang hilang. Contoh sederhana mungkin saudara punya pos foto ya, backgroundnya mungkin merah. Nah, semakin terang datanya semakin besar. Jadi mungkin saudara ubah ukurannya jadi 100 KB, itu akan jadi buram. Nah, kemudian uh, mengkompres juga bisa dengan mengubah format ya. Jadi tadi makanya biasanya kalau ngirim data itu ditentukan untuk PDF, JPEG atau lainnya ya. Nah, jadi dengan mengubah format saja sebenarnya kita sudah bisa menghemat atau mengkompres ukuran data. Itu JPEG dengan PDF itu beda ya ukurannya. Oke, kemudian yang kedua lossless. Lossless ini tidak ada bagian data yang hilang atau bit data sama persis dengan yang aslinya. Ini sudah banyak aplikasinya ya. Nah, bisa saudara mengumpulkan banyak data ya, saudara ubah ke format dalam bentuk zip ya, RAR. Jadi kan data tidak ada yang berubah seperti itu juga, teks juga tetap, hanya saja mungkin ukuran data lebih lebih sedikit sehingga pengiriman transmisi data juga lebih lebih cepat. Oke, itu hantaran saja bagi Bapak yang jelas. Nanti Pak berikan salah satu contoh aplikasi bagaimana mengkompres data ya. Jadi, kalau algoritma ini kita hanya multimedia pembelajaran, hanya penggunaannya saja. Ini mungkin untuk komputer jaringan ya. Kita sampai pemanfaatannya saja. Kemudian Bapak juga sudah lihat makalah yang dikirimkan oleh pemakala, bagus juga ya. Ya. Jadi sudah lengkap di sini. Mungkin saudara sudah dikirimkan oleh pemakala, mungkin itu dipahami ya, sehingga bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya ya. PT-nya juga sudah bagus ya. Nah, lihat sini ya, ini ya, citra asli. Kan tidak ada beda sepertinya ya. Tapi ukurannya sudah kecil. Ini 71 KB ya. Ini 69. Ya, jadi beda. Lebih kecil ini. Nah, jadi ini bisa kita dia menggunakan apa nih kompresi wavelet ya. Nah, kemudian juga ada sejarahnya, mungkin untuk dipahami saja. Oke, saudara, mungkin itu penyampaian dari Bapak. Selanjutnya kita mungkin bisa berdiskusi dan sesudah ini juga akan Pak berikan satu contoh bagaimana mengkompres data sehingga ukurannya lebih kecil dan kita harapkan transmisi data kita lebih lebih cepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.